Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1066 Hal yang tidak masuk di akal. Bagi raksasa hijau itu, Dragon Claw yang mengerikan milik Dimas Wu adalah sebuah langit yang ada di atas kepalanya. Saat ini langit itu membawa kekuatan yang tak tertahankan yang menekan ke arahnya. Raksasa hijau itu seketika membelalakkan matanya, bentuk tubuhnya seketika berubah. Tubuhnya yang besar itu seketika berubah menjadi bulat, dan langsung membungkus bola Hunyuan dalam tubuhnya. Saat ini lendir hijau yang memiliki kekuatan membunuh besar dalam tubuhnya seolah-olah hanya bisa digunakan untuk menahan serangan. Ketika raksasa hijau itu berubah bentuk, Dragon Claw milik Dimas Wu seketika langsung menyerang kemari dan menerjang tubuh raksasa hijau dengan keras. Bruak! Dalam satu serangan tubuh bulan raksasa hijau itu seperti sebuah bola yang ditendang, seketika langsung terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Lendir pada tubuh raksasa hijau itu lagi menyebar ke segala arah karena cakaran Dimas Wu kali ini. Bahkan bola Hunyuan dalam tubuhnya sudah bergetar dengan hebat. Jika bukan dalam keadaan tegang, raksasa hijau ini akan berubah bentuk dalam waktu yang tepat, lalu melindungi bola Hunyuan dalam tubuhnya dari segala arah. Namun serangan kali ini takutnya akan membuat raksasa hijau itu hancur dalam seketika. Raksasa hijau itu terbentuk dari bola Hunyuan yang berada dalam tubuhnya. Bola itu sama saja dengan jiwa raksasa hijau itu. Jika bola itu ada maka raksasa itu juga ada, jika bola itu hancur maka raksasa itu juga akan mati. Setelah dibuat Dimas Wu terlempar beberapa ratus meter jauhnya, lendir dalam tubuh raksasa hijau itu mulai menyebar keluar, seperti telur yang pecah, seluruh tubuhnya bergetar dengan tidak stabil. Tapi karena hal ini tubuh raksasa hijau itu di saat bersamaan mengeluarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Seolah-olah ada hal yang menyeramkan telah dipicu ke tepi. Benar-benar bisa bertarung. Melihat raksasa hijau itu tidak hancur, Dimas Wu berkata dalam hati. Dia tahu raksasa hijau itu tidak memiliki nyawa, dia juga tahu jiwa raksasa hijau itu adalah bola Hunyuan itu, dia juga tahu jelas dengan kehebatan bola Hunyuan itu, jadi beberapa jurus ini dia menggunakan serangan yang mematikan. Semua meditator yang mendapatkan serangan seperti ini takutnya akan berubah menjadi sebuah bubuk, tapi raksasa hijau ini terlihat biasa saja. Hal ini membuat Dimas Wu terkejut. Orang yang melihat kejadian ini juga terkejut. Kehebatan Dimas Wu membuat orang terkejut, kekuatan bertahan raksasa hijau ini juga membuat orang terkejut. Dimas Wu tidak menundanya lagi, setelah dia terkejut dalam waktu yang pendek, dia langsung bergerak. Seketika dia sudah berada di hadapan raksasa hijau itu. Raksasa hijau itu sudah memulihkan bentuknya seperti semula. Dia menatap tajam Dimas Wu, dengan tajam berkata, "Kamu, anti." Setelah itu raksasa hijau itu mulai menyerang ke arah Dimas Wu lagi. Duar. Namun Dimas Wu tidak memberikan raksasa hijau itu sedikit pun kesempatan. Dia langsung menyerangnya. Lalu raksasa hijau itu terlempar ke belakang lagi. Ketika raksasa hijau itu terlempar ke belakang, Dimas Wu juga ikut mengejarnya. Dalam sekejap jaraknya semakin dekat dengan raksasa hijau, lalu dia menendak wajah raksasa hijau itu, membuat raksasa hijau yang sedang terlempar di udara itu langsung jatuh ke tanah. Raksasa hijau itu jatuh ke tanah dengan keras, Dimas Wu juga ikut turun. Lalu dia menginjak tubuh raksasa hijau itu. Raksasa hijau itu marah besar, wajah jeleknya berubah menjadi semakin buruk karena marah. Aura mayatnya menggelinding dengan liar, mulutnya sedang mengeluarkan raungan yang keras. Pertarungan ini terus dikendalikan oleh Dimas Wu seorang. Raksasa hijau ini dari hanya diserang olehnya. Penderitaan yang kamu sebabkan sendiri. Dimas Wu menginjak tubuh raksasa hijau itu, menatapnya dengan dingin lalu berkata dengan tajam. Mendengar kata-kata penuh ejekan dari Dimas Wu membuat raksasa hijau itu semakin marah. Lendir hijau pada tubuhnya mulai bergelembung seolah-olah akan meledak. Tatapan mata Dimas Wu menjadi tajam,
dia semakin menginjaknya dengan penuh tenaga. Bruak. Tubuh raksasa hijau itu seketika menekan ke bawah tanah dan tidak bisa bergerak. Dimas Wu tidak peduli dengannya. Yagi berbalik dan melihat ke arah Nergalbai, dengan santai berkata, kamu hanya bisa mengendalikan barang yang tidak ada otak seperti ini. Kalimat ini sudah mengejek raksasa hijau dan merendahkan Nergalbai, yang menunjukkan rasa percaya diri dari Dimas Wu. Hati Nergalbai saat ini sudah hampir meledak, tatapan matanya penuh dengan amarah. Dia menatap tajam Dimas Wu, dengan tajam berkata, "Cih, kamu terus bertarung dengannya seperti ini juga karena kamu tidak bisa membunuhnya, bukan? Jadi apa yang ingin kamu sombongkan?" Dimas Wu mendapatkan kemenangan yang pasti. Hal ini membuat Nergalbai sangat marah. Namun Nergalbai juga bisa melihat, meskipun Dimas Wu sangatlah kuat, tapi juga sulit baginya jika ingin menghabisi raksasa hijau ini. Bagaimanapun raksasa hijau ini tidak ada nyawa, tidak ada tubuh dan lendir hijau juga sulit untuk hidup. Jika ingin membunuhnya adalah hal yang sulit. Jadi selama raksasa hijau itu tidak mati maka Nergalbai tidak akan cemas. Mendengar Nergalbai berkata seperti ini, Dimas Wu tersenyum sinis, balik bertanya, siapa bilang aku ingin membunuhnya? Sebelumnya Dimas Wu memang ingin menghabisi raksasa hijau ini, karena dia ingin menghancurkan masalah dalam dirinya, juga ingin membantu orang biasa menyingkirkan ketakutan mereka. Tapi setelah melakukan pertarungan Dimas Wu menyadari dirinya tidak bisa menghabisi barang ini dengan mudah. Selain itu dia juga merasakan meskipun raksasa hijau ini dibentuk oleh Nergalbai, tapi dia tidak mendengar perintah Nergalbai. Dengan kata lain dia memiliki kesadaran tersendiri. Jadi yang Dimas Wu inginkan setelah itu tidak Yagi membunuh raksasa Hyaju, namun dia hanya ingin membuat raksasa hijau menderita sab. Karena inilah Dimas Wu terus menjatuhkan harga diri raksasa hijau, menghinanya, menekannya membuatnya memiliki kesan yang buruk dan takut kepada dirinya. Nergalbai mendengar kata-kata Dimas Wu seperti hal yang tidak masuk di akal. Dia dengan aneh bertanya, kenapa? Apakah kamu masih ingin menaklukkan dia? Meskipun Dimas Wu sudah menekan raksasa hijau dari berbagai aspek, tapi Nergalbai sama sekali tidak merasa kalau Dimas Wu memiliki kekuatan untuk menaklukkan raksasa hijau. Karena raksasa hijau ini terbentuk dari banyak mayat, dia memiliki kebanggaan tersendiri dan juga memiliki dendam tersendiri. Di matanya umat manusia hanya cocok menjadi hewan mangsaannya, jadi dia tidak mungkin bisa takluk di bawah tangan manusia. Dimas Wu berkata dengan penuh percaya diri, benar sekali. Hahaha. Kamu buka matamu dan lihat dengan jelas, dia sekarang sangat ingin memakanmu, rasa benci dia kepadamu sangatlah tinggi, lalu kamu sekarang berharap dia akan takluk di tanganmu. Apakah kamu sedang bermimpi? Nergalbai tidak tahan untuk tertawa, kata-kata Dimas Wu baginya sangatlah lucu dan seperti mimpi di siang bolong. Saat ini raksasa hijau yang berada di bawah kaki Dimas Wu seperti apa yang dikatakan oleh Nergalbai. Wajahnya terlihat sangat ganas, dia terlihat seperti sangat ingin menelakan Dimas Wu. Lendir hijau pada dirinya dari awal terus bergelembung, dia sekarang terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan. Beberapa saat kemudian lendir hijau yang berada pada tubuh raksasa hijau mengembang, lalu seluruh tubuhnya sudah mencair menjadi sebuah genangan air berwarna hijau, lalu dia kabur dari injakan kaki Dimas Wu dengan mudah. Setelah lepas dari injakan kaki Dimas Wu, genangan air berwarna hijau itu tidak pergi, tapi dia mengelilingi tubuh Dimas Wu dan pelan-pelan membungkusnya. Ketika terjerat dengan air hijau ini Dimas Wu seketika merasa dirinya seperti sudah tersapi oleh Raja Mayat yang mengerikan. Raja Mayat yang mengerikan itu terlihat jelas tidaklah nyata, namun bisa membuat orang terasa seperti nyata. Dimas Wu seketika seperti masuk ke dalam jurang neraka, seluruh tubuhnya merasa merinding dan ketakutan. Dia sangat pandai menggunakan ilusi untuk membuat orang bingung, tapi sekarang dia tidak bisa membedakan dengan jelas apakah itu asli atau bayangan. Sebuah rasional yang tersisa membuat Dimas Wu mengerti, dia langsung memejamkan matanya, lalu tiba-tiba membuka matanya.
Ketika dia membuka mata, Dimas Wu tiba-tiba merasa hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah dia baru melalui hal yang mengerikan. Pikirannya tanpa sadar muncul banyak orang dan kejadian yang membekat dalam hatinya. Ilusi psikis. Dimas Wu memasang wajah yang serius, hatinya merasa tidak enak. Merasakan ini, Dimas Wu langsung melepaskan menjaga pikirannya, lalu membiarkan pikirannya masuk ke dalam kekosongan. Meskipun begitu, Dimas Wu belum menyingkirkan keterikatan pada raksasa hijau. Raksasa hijau seolah-olah menggunakan segala cara untuk menyerang Dimas Wu. Dia ingin mengalahkan Dimas Wu secara psikologi. Ilusi psikis yang kuat seolah-olah memiliki kemampuan yang licik, membuat Dimas Wu terasa sakit seperti jantung dan paru-parunya robek, dahinya terus mengeluarkan keringat. Orang yang melihat kejadian ini seketika terkejut, mata mereka penuh dengan kekhawatiran. Perlahan-lahan lendir hijau pada tubuh raksasa hijau membungkus tubuh Dimas Wu dengan tebal, seperti ingin menelannya dengan penuh. Dimas Wu kali ini terlihat sangat kecil, dia tidak bisa menahan berat dari lendir hijau itu, dia hanya merasa ada langit yang menekan dirinya, membuatnya terengah-engah, hatinya juga tidak bisa menahan tekanan ini seolah-olah akan segera meledak. Dalam keadaan yang bahaya, Dimas Wu lagi-lagi menutup matanya, dia dengan cepat membuka mata. Ketika dia membuka mata, kedua mata Dimas Wu berubah menjadi sangat hitam. Sekitar tubuhnya juga ditutupi dengan cahaya berwarna hitam. Di saat bersama, udara di sekitarnya juga dipenuhi dengan roh jahat. Setelah itu Dimas Wu mengeluarkan roh jahat yang kuat dari sekitar tubuhnya. Roh jahat itu menyelimuti bumi, membuat bumi itu bergetar, dan warna langit berubah. Setelah itu sentuhan warna hijau muncul dari mata Dimas Wu. Ketika warna hijau itu muncul, aura pada tubuh Dimas Wu seketika menjadi lebih kuat, seolah-olah dalam seketika berubah menjadi orang yang berbeda. Dia seperti master yang bisa mengumpulkan kekuatan dari segala sesuatu di dunia. Dia sangatlah agung dan tidak bisa diganggu-gugat. Dimas Wu membuka matanya yang hitam dan hijau. Dia melihat ke arah lendir hijau yang terus menyelimuti tubuhnya tanpa mengatakan apapun. Tapi dalam sekejap raksasa hijau itu seperti merasakan sesuatu, dia langsung menghentikan gerakannya, lalu mengeluarkan suara teriakan yang menakutkan, Raja Mayat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.